أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jemaah, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini kita masih diberikan hidayah, taufik, kemudahan dalam Allah Ta'ala sehingga kita bisa menghadiri majlis yang mulia, majlis di antara majlis-majlis ilmu, di masjid di antara masjid-masjid Allah Ta'ala dalam rangka ibadah taqarrub ila Allah melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah benar-benar memberikan keikhlasan pada hati kita semuanya, mencatatnya amal usaha kita menuju tempat yang mulia ini sebagai amal yang ikhlas, amalan yang kelak menjadi pemberat kebaikan kita yaumul mizan, yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan dari pembahasan Al-Ubudiyah di Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga syarah penjelasannya dari Syarh Risalah Al-Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wara'ah, tepatnya bagi yang punya kitab di halaman 149, yaitu melanjutkan bagian dari bahwasanya pada keimanan itu ada lazah, pada keimanan itu ada halawah, pada keikhlasan itu seseorang akan merasakan lezatnya ibadah, manisnya ibadah, manisnya iman, lezatnya iman. Dan inilah yang harus selalu kita muhasabah. Sudahkah kita meraih lazzatul iman? Sudahkah kita meraih halawatul iman? Ataukah kita beribadah hanya sekedar ibadah, hanya sekedar gerakan-gerakan saja, ya, atau gerakan lisan-lisan kita saja, namun tidak ada hudurul qalbi pada hati kita, tidak ada kehadiran hati, sehingga ya tidak kita melaksanakannya dengan penuh keridhaan, kesenangan, namun seolah hanya terpaksa sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak, kita menginginkan ibadah ini benar-benar dengan keridhaan kita, dan itulah yang kemarin kita sebutkan di antara hal-hal yang bisa mendatangkan lazzatul iman adalah zikir pagi dan petang kita dengan ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, yaitu aku ridho Allah sebagai Tuhan yang aku sembah, yang aku ibadahi, la ilaha illa huwa, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak yang patut diibadahi kecuali Dia. Kita ibadahi Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah kepadanya, kita tauhidkannya dengan rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Kita ma'rifatullah kepadanya, kita mengenal Allah, dan seterusnya dari konsekuensi tuntutan iman kita kepada Allah Ta'ala. Juga kita tunduk kepada hukum-hukumnya, kita tunduk kepada perintah-perintahnya, dan kita jauhi larang-larangannya. Demikian juga kita ridho Islam sebagai ya agama kita, aturan kita, hukum kita, dan juga kita ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam segala kehidupan, baik itu dalam keluarga, muamalah, bahkan dalam urusan negara sekalipun. Ya, demikian juga hal-hal yang mendatangkan lazzatul iman adalah sebagian dalam hadis, yaitu 3 perkara yang ada pada diri seseorang, yang jika 3 perkara itu ada pada dirinya, dia akan merasakan lezatnya iman, yaitu salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, bahkan dari keluarganya, bapaknya, istrinya, suaminya, anaknya, semuanya.
Ya, dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Adapun cinta kepada selainnya itu adalah cinta tabi'ah atau cinta tabi'i, yang harus ditundukkan ketika hal itu berhadapan atau saling datang keduanya, maka yang kita dahulukan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Demikian juga kita mencintai seseorang tidaklah kita mencintainya kecuali karena Allah, mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Dan juga kita benci kalau kita kembali ke kufuran, kembali ke kemaksiatan, sebagaimana kita benci kalau kita dilemparkan di dalam api neraka. Kita nggak mau setelah dapat hidayah mahal, hidayah sunnah, hidayah manhaj salaf misalnya, hidayah taufik, hidayah istiqomah, kemudian kita mundur alon-alon. Tidak, tapi kita harus terus saddidu wa qaribu. Kita berusaha untuk lurus, mendekat, jangan sampai kita tinggalkan semua jenis-jenis ibadah yang sudah kita ketahui. Maka dengan itu seseorang akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Adapun pembahasan kali ini yaitu kita ambil tema temanya adalah buah manisnya iman, buah lezatnya iman dan keikhlasan. Sebagaimana yang disebutkan atau dikatakan oleh Syekh Muhammad atau Syekhul Islam Taimiyah dalam halaman 149, fa idza dzaqa ta'mal ikhlasi wa qawiya fi qalbihi in qahara lahu hawahu bil ilat. Yang dikatakan oleh beliau, wa idza dzaqa ta'mal ikhlas, apabila seorang hamba merasakan ta'mal ikhlas, merasakan lezatnya, ada rasanya keikhlasan. Ini yang harus yang sering kita ulang-ulang, yang mungkin di majelis ini juga, yaitu tentang pentingnya hati. Marilah beribadah dengan hati kita. Semuanya dimulai dari hati. Bukankah Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat? Tidaklah amal itu kecuali dengan niat, dan niat itu haruslah dalam hati. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidaklah seseorang mendapatkan kecuali sesuai apa yang dia niatkan, dan niatnya dari hati. Diterima dan tidaknya amal itu dari hatinya. Bukankah sudah kita ketahui min syuruti qabulil amal, di antara syarat diterimanya amal adalah al-ikhlas, kemudian al-mutaba'ah. Maka mulailah dari hati. Maka rasakanlah ketika kita beribadah itu dengan hati kita, sehingga kita merasa senang, nyaman. Nanti akan dicontohkan seperti sholat, juga pernah dibahas bahwasanya Nabi pernah mengatakan ju'ilat fi sholati atau ju'ilat qurratu aini fi sholat. Dijadikan sejuknya pandangan itu dalam sholat, ketenangan, kesejukan. Bukan karena ada AC tapi karena memang dari hati. Walaupun kita sholat di panas-panas, tapi kalau hati kita seperti Rasulullah, apakah dulu ada AC? Di terik panas seperti itu, padang pasir, tapi dikatakan ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkan lagi dengan sholat. Itu merasa sejuk. Kita yang di hawa dingin ini, kalau nggak merasakan kesejukan, mau di mana lagi? Makanya siapa yang merasakan manisnya keikhlasan, wa qawiya fi qalbihi, dan rasa itu, keimanan itu atau keikhlasan itu semakin kuat dalam hatinya, maka in qahara lahu hawahu bila ilat, maka hawa nafsunya itu akan tunduk pada dirinya tanpa ada cara-cara atau pengobatan. Kita ulangi sekali lagi, siapa yang merasakan lezatnya keikhlasan, dan keikhlasan itu ada kuat menghujam pada hatinya, maka hawa nafsunya itu akan tunduk pada dirinya. Karena kita punya jiwa, kita punya jiwa, punya roh, kemudian roh itu ditiupkan ke dalam tubuh kita, jadilah jiwa. Kemudian jiwa itu punya hawa nafsu, yang itulah ujiannya. Dan hawa nafsu itu bisa tunduk kalau kita menguatkan keikhlasan kita, sebagaimana yang pernah kita bahas, yaitu bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan keburukan dan perbuatan keji dari Nabi Yusuf. Innahu min ibadina mukhlasin, sungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang ikhlas. Ketika ikhlas itu sudah kita rasakan, kelezatannya, manisnya, maka hawa nafsu akan bisa kita tundukkan. Namun sebaliknya, kalau keikhlasan itu mulai luntur, na'udzubillah, keikhlasan itu luntur, kita ibadah bukan karena keikhlasan,
ya maka hawa nafsu akan menguasai kita. Entah itu hawa nafsu harta, ya atau wanita lawan jenis, ya atau perhiasan, atau kedudukan, jabatan, kekuasaan, ya ketenaran dan lain sebagainya. Ya maka untuk mengobati itu adalah dengan keikhlasan. Maka yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, seseorang yang merasakan lezatnya, manisnya iman ini akan menundukkan hawa nafsunya tanpa ada pengobatan. Mungkin bisa kita artikan tanpa ada terapi. Ya kadang kita mungkin untuk mengobati kecanduan, ya waliyadzubillah, ya mungkin sebagian kita pernah mengalami kecanduan HP, ya kecanduan nonton hal-hal yang haram yang pernah kita bahas, gambar-gambar yang haram. Terapinya dikurangi sedikit demi sedikit. Namun kalau keikhlasan itu sudah masuk di hatinya, langsung totalitas langsung bisa meninggalkan. Ini terutama bagi para syabab, para pemuda, para remaja, ya. Kita tahu fitnah saat ini adalah yaitu gambar-gambar tadi. Ya maka untuk bisa menghindarkan diri dari semua fitnah tadi, fitnah gambar, fitnah wanita, semuanya, maka latihlah keikhlasan. Beribadalah karena Allah, beribadalah karena mencari ridha Allah, mencari surganya. Temukan kelezatan itu dalam hati kita sampai kita benar-benar merasakan nyaman, sejuk beribadah. Ya maka seorang yang merasakan itu, dia akan sembuh dari segala macam hawa nafsu tanpa ada terapi-terapi apapun, tanpa ada pengobatan-pengobatan apapun. Ya. Kemudian kita lanjutkan, qala ta'ala, Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan sebuah ayat, yaitu tepatnya di surat Al-Ankabut ayat 45. Dicontohkan di sini tentang sholat. Ya, kita semuanya tiap hari sholat 5 waktu, ya berjamaah, alhamdulillah, tambah dengan sholat sunnah. Maka kita lihat di sini bagaimana penerapan keikhlasan itu. Ketika seorang beribadah dengan penuh keikhlasan, dia rasakan lezatnya, maka dia akan meraih buahnya, meraih faedah. Apa faedahnya? Dicontohkan tentang sholat di sini. Firman Allah Taala, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Itu lamnya pendek ya, jangan sampai salah. Wala dzikrullahi akbar, bukan ya. Tapi wala dzikrullahi akbar, lamnya litaukid, bukan la nafiyah. Kalau la nafiyah berarti tidaklah zikir Allah itu sesuatu yang lebih besar. Berarti kita menganggap zikir itu ringan, zikir itu rendah, tidak. Tapi la-nya di sini lam litaukid, ya. Benar-benar zikir kepada Allah itu perkara yang sangat besar. Ya, perkara yang sangat besar, bahkan ditafsirkan perkara atau ibadah di antara ibadah-ibadah yang besar. Ya, kita bacakan di sini catatan kaki dari Syekh Shalal Fauzan di halaman 149 yang pertama tadi, siapa yang merasakan manisnya iman, lezatnya keikhlasan, ya, maka dia akan menundukkan hawa nafsunya tanpa ada terapi-terapi apapun, tanpa ada pengobatan. Kemudian firman Allah Taala lengkapnya, ya, kalau di surat Al-Ankabut ayat 45 dari awal, qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza amrun li jami'il ummah. Ya, ayat ini mengandung perintah. Ya, monggo silakan, mungkin ada yang buka, yaitu di surat Al-Ankabut ayat 45. Ayatnya dimulai dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya. Utlu di sini fi'il amr, yaitu bacalah. Bacalah ma uhiya. Bacalah apa yang diwahyukan ilaika kepadamu minal kitabi daripada Al-Quran, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Ini kita bacakan tafsirnya dari Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, ya'muru ta'ala bitilawati wahyihi wa tanzili. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca wahyunya, ya, membaca Al-Qur'annya. Wa huwa hadzal kitabul azim, yaitu kitab Allah yang maha agung ini, atau kitab Allah yang mulia ini. Wa makna tilawatihi, ini yang penting, kita tiap hari mungkin baca, ya, namun kadang kita sekedar lisannya saja, tidak ya melalui tadabbur, pemahaman. Dan ini kita coba. Sebagaimana tadi keikhlasan itu adalah lezahnya, sholat itu adalah lezahnya, maka Al-Quran juga ada lezahnya, kelezatannya. Sebagai makanan, semua makanan ada rasanya, dan juga ibadah. Ini yang kita cari, ya. Semua makanan ada rasanya. Kalau makanan yang kita makan ternyata tidak ada rasanya, berarti ada yang salah di lisan kita, berarti tubuh kita sakit,
Ya sebagaimana kalau kita lagi sakit, disuguhi apapun rasanya ya pahit semuanya, nggak enak semuanya. Pengennya sesuatu yang kita inginkan tapi ternyata rasanya kok beda. Nah itulah kalau kita naudzubillah sholat rasanya pahit, baca Quran juga pahit semuanya, majelis taklim ya pengen yang selesai, ya demikian juga apapun ibadah itu terasa pahit, ya maka ada yang sakit di hati kita. Ya maka keikhlasannya kurang, keimanannya kurang, maka perlu kita perbaiki lagi. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, makna dari membacanya adalah ittiba'uhu, mengikutinya. Kalau kita membaca ayat-ayat ada perintah, ya kita ikuti, kita turuti, ya kita taati apa perintah Allah. Kalau ada larangan-larangan, ya kita tinggalkan, kita jauhi. Kalau ada mengandung doa, kita berdoa. Kalau ada ayat-ayat harapan, kita berharap. Kalau ada ayat-ayat takut, kita takut. Dan begitulah interaksi. Ya, dan kita ya seharusnya seorang muslim, walaupun mungkin tidak mengerti bahasa Arab, kan ada terjemahannya. Ya semampunya. Ya karena tujuan dari membaca itu bukan sekedar membaca, namun mengikuti apa yang dibaca. Bimtithali ma ya'muru bih, dengan mengamalkan apa yang diperintahkan, wasjinabi ma yunha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang. Walihtida bihadihi atau bihudahu, dan mengikuti petunjuknya. Di ayat-ayat Al-Quran ada petunjuk, kita ikuti. Ada hal-hal yang menyimpang, kita jauhi. Ya, wa tasdiqi akhbarihi, dan membenarkan berita-beritanya. Kadang kita temui ayat-ayat surga, kita benarkan. Ayat-ayat neraka, kita benarkan. Yaitu kita benarkan dengan mengamalkan amalan-amalan ahli surga, dan kita benarkan dengan menjauhi amalan-amalan yang menjerumuskan kita ke dalam yang neraka. Itulah makna tasdiqu ma akhbar, yang membenarkan apa yang dikabarkan. Pasti semuanya benar. Wa tadabburi ma'ani, dan jangan lupa mentadabburi makna-maknanya. Dan ini butuh waktu. Ya walaupun sekali lagi ya di sini mungkin ada majelis tafsir, yaitu manfaatkan walaupun juz amma tidak ada masalah. Ya karena di situ bagian dari tadabbur Al-Qur'an. Ya, dimulai dari juz amma, kemudian naik lagi dan seterusnya, dan di rumah diulang-ulang lagi. Ya, demikian juga termasuk membacanya adalah tilawati al-fadhihi. Ya, dan juga membaca lafaz-lafaznya. Fasara tilawatu lafzihi ya juz al-makna wa ba'dahu. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maka membaca dengan makna seperti ini, ya ini adalah bagian dari sebagian makna. Ya, kalau yang dimaknakan seperti ini, maka membaca ini adalah ibadah, dan itu adalah ibadah yang agung. Kemudian masuk di situ, ya, yaitu tilawatul kitab. Jadi dikatakan ulima anna iqamatad din kullahu aw kullihi dakhilatun fi tilawatil Qur'an. Maka kalau kita tadi berinteraksi antara takut, harap, meminta, doa, ya kemudian kita mengamalkan, menjauhi, berarti kan itu namanya apa? Menegakkan agama. Itulah agama, itulah aturan. Ya, ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan, ada hal-hal yang menakutkan kita jauhi, ada hal-hal yang menjanjikan kita berharap, minta, dan itulah agama seluruhnya. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Nah, ini pernah kita bahas nih sedikit kaidah. Tadi kan disebut membaca Al-Quran itu berarti mengamalkan agama seluruhnya. Berarti itu ibadah yang umum atau khusus? Ya, mengamalkan agama seluruhnya berarti itu umum atau khusus? Ya umum ya. Ya, kemudian bukankah ya sudah ada keumuman kemudian diperintah lagi sholat? Bukankah sholat itu juga masuk ibadah? Ya, kata tadi ya misalnya kita membaca Al-Quran, menemukan ayat misalnya apa? Ayat tentang sholat, wa aqimus sholah wa atu zakah. Oh ya, berarti ini diperintah sholat, kita sholat. Ada perintah atau ada larangan tentang zina, wala taqrabuz zina. Nah, kita meninggalkan. Nah, berarti kan kita kalau kita membaca Al-Quran dengan benar, berarti kita sedang mengerjakan agama seluruhnya. Ya, perintah-perintah, larangan-larangan. Bukankah sholat masuk? Iya. Zakat masuk? Iya. Haji masuk? Iya. Sholat, puasa, semuanya. Menuntut ilmu, sedekah, semuanya masuk. Namun kenapa di sini diperintahkan lagi wa aqimus shalah? Nah, kalau ada yang masih ingat, ada yang bisa menjawab? Karena ada? Ya, karena ada apa? Yaitu min babi atfil am
ya min babi atfil am, min babi atfil khas 'alal am, yaitu mendatangkan sesuatu yang khusus setelah umum. Ini maknanya apa? Berarti ada keutamaan pada yang khusus. Ya, sebagaimana pernah kita bahas di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu ibadah. Apa? Semuanya. Kemudian diperintahkan lagi wa iyyaka nasta'in. Bukankah isti'anah meminta tolong itu bagian dari ibadah? Jawabannya, ya. Namun kenapa setelah disuruh ibadah, ya secara umum semuanya, kok disuruh lagi sesuatu yang lebih lingkupnya lebih kecil, ya, atau lebih sempit, yaitu isti'anah saja. Ini menunjukkan apa? Pentingnya isti'anah. Jadi jika ada sesuatu yang umum kemudian diikutkan setelah itu sesuatu yang khusus, kita harus memperhatikan yang khusus ini jangan sampai ya ditinggalkan. Contoh yang lain, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat semuanya. Nah, dan juga jagalah sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Ya, sholat asar. Berarti sholat asar itu ada keutamaan khusus. Selain juga semuanya ada keutamaan, namun jangan lupa, karena di sholat wusta, sholat asar itu banyak orang meninggalkannya, banyak orang ketiduran, ya, banyak orang nanggung kerjanya dan seterusnya. Nah, maka disuruh memperhatikan. Ada juga ini, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Setelah diperintahkan untuk membaca Al-Quran, berarti itu menegakkan agama seluruhnya, kemudian diperintahkan untuk ya sholat. Ya, ini menunjukkan sholat itu sangat-sangat ya besar keutamaannya. Makanya dilanjutkan ayatnya wa aqimis shalah. Kenapa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, karena sholat itu jika dilakukan dengan sebenar-benarnya, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Sa'di, jadi ini menunjukkan keutamaan sholat, ya, keagungannya dan pengaruhnya yang indah pada diri seseorang, pengaruhnya yang bagus pada diri seseorang. Ya, disebutkan di sini inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini penting ya. Al-fahsya. Sholat itu jika kita kerjakan dengan benar-benar, kita sempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, khusyuknya, maka dikatakan oleh Syekh Abdul Sa'di yaitu yastaniru qalbu, maka hati seorang itu akan istinar. Apa istinar? Yaitu bersinar, bercahaya. Ya, sebagaimana nanti merasakan kesejukan. Inilah yang harus kita cari. Ya, bukankah kita sudah bertahun-tahun sholat, ya berkali-kali sholat, ya, tapi kok nggak merasakan lezatnya, manisnya, ya sejuknya. Nah, ini kemana? Jangan-jangan kita sama dengan anak kecil, ya sholat ya rukuk, sujud, jembulitan gitu aja selesai. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, makanya pernah kita sebutkan ya, dalam hadis yang sahih ya, bahwasanya seorang itu ketika sholat bisa jadi pahalanya cuman di 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, ya bahkan sampai setengah, bahkan nggak ada pahalanya sama sekali, sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, maka inti dari sholat itu adalah hudurul qalbi. Ya, harus ada kehadiran hati, walaupun mungkin ya, dari panjenengan semuanya, dari bapak dan ibu ya, mungkin nggak terlalu paham makna apa yang dibaca. Udah, yang penting hadirkan dulu hati. Hadirkan kalau kita itu sedang menghadap Allah. Namanya menghadap Allah berarti kita harus takut, tunduk, khusyuk ya. Walaupun kadang nggak nyantol ini bacaannya dibaca ini. Udah, tunduk dulu, begitu takut, berharap ya ketika rukuk ya benar-benar kita rukuk ya di hadapan Allah, sujud juga meletakkan kepala kita, kening kita yang kita hormati, yang kita jaga ya di tanah, ya benar-benar kita ya menundukkan diri di hadapan Allah, sambil kita naikkan levelnya lagi, mempelajari makna arti dari apa yang kita baca, mulai dari bacaan-bacaan sholatnya yang bisa kita hafalkan, dan juga bacaan-bacaan surat pendeknya, terus menerus ya sampai kita benar-benar yang merasakan kesejukan sholat. Ya, maka jika sholatnya dilakukan dengan seperti ini ya, maka hatinya akan bersinar, ya, kemudian hatinya akan bersih dan bertambah keimanannya, ya, dan dia akan bertambah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya ayatnya mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat dilakukan dengan benar seperti itu, nah, seperti yang tadi, jika keikhlasan itu sudah masuk, merasakan kelezatan, maka dia akan sembuh dari segala penyakit hawa nafsu tanpa pengobatan. Demikian juga kalau seorang sholat, maka dia akan terhindar, ya, terhalang dari perbuatan
fahsya'i wal munkar. Apa itu fahsya? Ya, fahsya itu adalah kullu masta'dama wastafhasya minal ma'asi allati tashtahihi nufus. Ya, setiap perkara yang itu buruk, ya, dari perkara-perkara maksiat yang diinginkan oleh hawa nafsu. Jadi perkara yang fahish, yang keji, yang jiwa itu akan memberontak atau mengelak, ya. Namun itu disukai oleh hawa nafsu. Sekali lagi ada jiwa, ya, jiwa kita ini, ya, ada hati di situ, ya, ada akal pikiran, dan ada jasad kita, dan di situ ada hawa nafsu. Ya, hawa nafsu inilah yang menang, ya, karena hati kita lemah, ya. Kemudian wal munkar kullu maksiatin tunkiruhal uqul wal fitr. Adapun munkar itu segala maksiat yang diingkari oleh akal dan fitrah. Ya, kalau tadi al-fahsya itu adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh hawa nafsu, namun itu bertentangan. Ya, adapun munkar sesuatu yang diingkari, ya, oleh akal dan fitrah. Ya, itu semuanya akan, ya, akan hilang kalau kita benar-benar sholatnya, ya, tadi menerapkan sholat dengan keikhlasan, ya, kehadiran hati, ya, kesejukan, maka benar-benar sholat itu akan menjadi penghalang kita dari perbuatan keji dan munkar. Namun lihat apa yang terjadi, ya, di sebagian kaum muslimin atau yang kita lihat fenomenanya, ya, sholat, tapi setelah sholat, ya, apakah berhenti maksiat? Ya, kata dai kondang, ya, rahimahullah, ya, STMJ, sholat terus, ya, maksiat jalan, ya, terus. Ini kenapa? Ada apa dengan sholatnya? Iya, karena sholatnya itu nggak pakai hati, agamanya belum masuk di hatinya, imannya belum, ya, menyinari hatinya, itu masih di luar saja, masih KTP-nya saja muslim, tapi belum di hatinya. Ya, makanya yang harus kita perbaiki. Jadilah kita orang-orang yang benar-benar mengamalkan firman-Nya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekali lagi bisa kita lihat, kalau kita masih saja na'udzubillah, ya, walaupun kadang kita kalah dengan hawa nafsu, namun kita harus, ya, berusaha melawan. Ini pasti ada yang nggak beres di sholatnya. Mungkin nggak khusyuk, ya, mikir pekerjaan, ya, kemudian mikir apa lagi, ya, dan kesibukan dunia. Nah, ini yang kita harus perbaiki dulu sholatnya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan wasta'inu, ya, bis sabri was shalah, ya, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Sabar, ya, dan juga sholat, sabar lagi, ya, terus begitu, ya, sampai Allah memberikan kelezatan, ya, sebagaimana Nabi merasakan, ya, qurratu ain, kelezatan, kesejukan pandangan di dalam sholat. Ya, ini yang harus kita minta kepada Allah Ta'ala, dan dengan usaha kita, dengan terus belajar, ya, kita amalkan terus begitu. Dan ini kesempatannya seharusnya intens, ya, atau terus menerus. Ya, kita sholat, ya, 5 waktu, kemudian sholat sunnah tiap hari. Kita bisa evaluasi bahasa kita atau muhasabah. Tadi sholat subuh gimana, ya, kemudian sholat sunnahnya gimana tadi, zuhurnya, asarnya, ya, terus memperbaiki. Ya, tadi kayaknya ada riyanya, ada tidak khusyuknya, ada malasnya, ada keterpaksaannya, ada ketidakridaannya, terus dilawan. Semakin sholat semakin baik. Nah, itulah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah itu, ya, amat sangat besar. Maka di sini ada 2 faedah yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, bahwasanya sholat itu faedahnya ada 2. Faedah yang pertama adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, dan sholat itu intinya adalah zikrullah. Ya, dan zikrullah tidak akan bisa zikir seseorang kalau tidak pakai, ya, apa ini? Ya, hatinya. Ya, jadi zikrullah itu bukan qomat kamit lisan saja, ya, tapi pakai hati. Ya, dikatakan dalam surat Ar-Rahman, yaitu ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Ya, dan di sholat ini semua jenis ibadah ada, zikir ada, gerakan ada, tauhid ada, semuanya. Maka rasakan ketika sholat itu tauhidnya muncul, takutnya muncul, harapannya muncul, tawakalnya muncul, ya, dan semuanya itu, ya, diterapkan di dalam sholat. Dan ini butuh latihan. Dan sekali lagi yang tadi kita sebutkan, intensitasnya, ya, itu sebenarnya sudah sering. Nah, maka jangan sampai kita hanya sholat itu, ya, hanya seperti adat, ya, seperti kebiasaan, bukan.
Tapi sholat itu adalah ya ibadah azimah. Kenapa? Tadi sudah disebutkan, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholat. Sudah dijelaskan ibadah umum, kemudian diperintahkan ibadah yang khusus. Berarti yang khusus ini ada sesuatu yang lebih, yaitu sholat. Ya, kita lanjutkan. Ya, tsumma bayyana faidatus sholat dari ucapan Syekh Shalal Fauzan. Kemudian dijelaskan faedah sholat sebagaimana dalam ayat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini sering kita dengar di khutbah ya. Nah, bagaimana keadaannya pada waktu itu? Ya, ketika mendengar ayat ini gimana? Ya, antara sadar dan tidak. Ya, atau ngantuk ya. Wa la dzikrullahi akbar. Ya, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, wa aqimis shalah. Ya baru sadar ya. Kemudian dijelaskan, li'annal maksud min tilawatil Qur'an laisa tarannum. Ya, bahwasanya membaca Al-Qur'an bukan yang dimaksud adalah tarannum bil lafz, memperindah lafaz. Ya, atau taghanni bil Qur'an, yaitu dengan melakukan sesuai dengan irama bacaan ya, sebagaimana para qurra. Ya, tujuannya bukan itu hanyalah wasilah. Jadi jangan sampai kita mendengarkan Al-Qur'an itu karena suaranya yang baca itu ya bagus, kayak penyanyi, bukan. Ada irama do re mi fa sol la si do, bukan itu. Atau karena suaranya indah, itu hanya wasilah saja. Nah, percuma nanti kita yang terbayang suaranya, bukan? Ya, bukan ayat-ayatnya. Makanya dikatakan laisa li'annal maqsud min tilawatil kitab laisa tarannum bil lafzi wa taghanni bil Qur'an wa tahsinus shaut wa tartil. Bukan itu maksudnya, bukan memperbagus suaranya indah, merdu. Itu fahadi wasilah. Kata Syekh Shalal Fauzan, itu hanyalah wasilah, sarana saja. Yaitu sarana yang membuat kita tertarik. Ya, tentu kan kita bisa merasakan ini suaranya nggak bagus ya, tapi tartilnya bagus. Ini ada lagi, suaranya bagus, tartilnya bagus, ya kita lebih tertarik. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Ya, kita harus masuk ke yang lebih dalam lagi, yaitu makna-maknanya. Karena yang dimaksud dari bacaan Al-Quran tadi, ya, yaitu tadabbur, ya, imtithal awamirillah wasinabi nawahi, ya, mengharapkan, kemudian takut, doa, interaksi dengan Al-Quran, dengan hati, dan seterusnya. Wa amal ghayah fahiyal ibadah, karena tujuannya utamanya adalah ibadah. Jadi ibadah dengan tilawatul Quran, dengan membacanya dan mendengarkannya. Walihada wa aqimis shalah, oleh karena itu tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. As-sholatu a'dhamu anwa'il ibadah, karena sholat itu adalah jenis ibadah yang paling besar, yang paling agung. Li'annaha tamtazu an ghairiha minal ibadat bihatainil maziyatain. Kemudian karena sholat ini sesuatu atau ibadah yang paling agung, punya dua keistimewaan. Yang tadi diisyaratkan, kaunuha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, perbuatan keji itu adalah perbuatan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dengan munkar itu adalah yang diingkari oleh akal kita dan ya fitrah kita. Fitrah kita nggak menerima, itulah kemungkaran. Ada definisi lain yaitu mayunkiru syar', apa yang diingkari oleh syariat, itu semuanya kemungkaran. Ya, ini juga maknanya kurang lebih sama. Ada fahsya wal munkar. Ya, ada fahsya, bukankah fahsya itu umum, kemudian munkar itu ya khusus, ya kurang lebih maknanya yang seperti tadi. Berarti ada sesuatu yang dimungkar itu. Ya, kita tidak lanjutkan. Li'anna alladhi yulazimu shalah wa ta'atullah wa munajatullahi jalla wa ala fa inna salatahu tub'iduhu 'anil wuqu'i fil fahsya wa hil ma'siyatil qarihah wal munkari umuman. Kemudian dijelaskan, ini penting buat kita karena seseorang yang selalu sholat. Nah, kita sudah selalu sholat insyaallah. Ya, kita semoga dijadikan orang-orang yang muqimis shalah, yang selalu menegakkan sholat wa min dzurriyyatina, dan juga ya anak cucu kita. Siapa yang selalu sholat dan taat kepada Allah dan bermunajat, maka sholatnya itu kalau benar-benar dilakukan dengan benar ya, tub'iduhu 'anil wuqu' fil fahsya, akan menjauhkan dirinya dari ya perbuatan fahsya, perbuatan keji, yaitu maksiat yang qabih, yang buruk, dan kemungkaran secara umum. Ya, maka sekali lagi kita yang mungkin ya masih banyak terjerumus dalam maksiat, berarti dicek sholatnya. Ya, bukankah kita itu sujud, ruku, ya kita minta, takut kok setelah itu habis istighfar, zikir, balik lagi.
Ya, begitu seterusnya. Ini ya apa nggak ingat barusan itu sujud, barusan minta ampun, ya istighfar, kemudian kok balik lagi. Ya, inilah berarti sholat belum menyinari hati kita. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Sa'di tadi, siapa yang sholat dengan memenuhi rukunnya, syaratnya, ya dan juga khusyuknya, maka itu akan membuat hatinya itu bersinar, bercahaya. Kemudian disebutkan fatajidul musallina yamtazuna ala ghairihim bil istiqamati wal muhafadzati 'ala din. Kemudian kau akan mendapati orang yang benar-benar menjaga sholat itu akan berbeda dengan yang lainnya. Perbedaannya dari mana? Istiqomahnya dan menjaga dirinya atau menjaga agamanya. Semoga kita termasuk ya golongan orang-orang yang berusaha ke sana. Maka akan beda orang yang menjaga sholat dan tidak menjaga sholat, istiqomahnya beda. Ya, penjagaan agamanya juga beda. Ini halal, ini haram. Ya dia tahu kalau dia benar-benar sholat dengan sholat yang benar. Lianna sholata turithu fi qulubihim khasyatallah wa mahabbatihi. Ya, tuthiru fi qulubihim khasyatallah wa mahabbatahu. Ya, karena sholat itu mewariskan, ya menjadikan pada hati itu rasa takut dan juga cinta. Ini yang sering kita bahas di kesempatan yang lalu dari ubudiyah. Beribadalah kepada Allah dengan puncak kecintaan dan ya puncak ketundukan, dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah. Ini kita ulangi lagi, inti ubudiyah itu adalah ketika seorang beribadah dengan puncak ketundukan dan puncak kecintaan. Jadi cinta yang sangat-sangat cinta dan tunduk yang sangat-sangat tunduk. Dan itu bisa dilatih di sholat. Karena sholat itu ada khusyuknya, ya ada khosyahnya, ada mahabbahnya, ada rojaknya, ada khaufnya, ada tawakalnya, ada doanya, dan seterusnya. Wa amma man adha'a as-shalah fa innahu yudhi'u wa tudhi'u nafsahu, atau tak yadhi'u wa tadhi'u nafsuhu. Adapun orang yang menyia-nyiakan salat wal iyad billah, ya maka dia akan hilang. Ya, dia akan tersesat dan jiwanya pun akan hilang. Ya, bisa jadi dia salat tapi habis itu hilang. Ya, maksudnya adalah dia nggak ngerti ya apa fungsi salat. Wa yakunu ma'a hawahu, maka jiwanya ini bersama siapa? Wa yakunu ma'a hawahu, dia bersama hawa nafsunya. Ya, salat hanya sekedar 5 menit, 10 menit, kemudian balik lagi. Yang ngikuti hawa nafsu lagi, berarti salatnya tadi belum sampai di hatinya, belum ada khosyah dan mahabbah. Ya, maka sekali lagi orang yang menyanyiakan salat, maka dia akan tersesat hawa nafsu jiwanya, dan dia akan diikuti oleh hawa nafsunya. As-salatu, kalau salat yang benar, tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa hadhihi fa'idatun 'azimatun. Dan salat yang benar akan mencegah perbuatan keji dan munkar, dan itu adalah faedah yang besar. Walihada aujabaha Allahu khamsa marratin fil yaumi wal laila. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat 5 kali dalam sehari semalam. Nah, ini sekali lagi ya, kita coba muhasabah. Kalau sholat kita benar, ya kita akan terhindar dari segala macam dosa dan maksiat. Kenapa? Nah, tadi sudah minta ampun, sujud, doa, ya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, atau subhanarabbil a'la wa bihamdi, ya rabbi firli, sudah minta ampun, ya minta perlindungan dari 4 perkara, dari fitnah hidup, fitnah mati, atau azab kubur, ya, fitnah dajjal, dan seterusnya. Ya, seharusnya itu tercermin dalam ya luar sholat kita. Itu yang pertama. Maka kita muhasabah, semoga ya kita tergolong orang-orang yang bisa sholat itu mencegah perbuatan, ya kita mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua, faidatu tsaniyah fi sholat ya zikrullah. Kemudian faedah berikutnya dari sholat itu adalah zikrullah, yang tadi disebutkan, wala zikrullahi akbar. Ya, maka orang yang sholat pasti dia zikir. Ya, karena kalau dia sholat tapi nggak zikir, berarti belum sholat. Dia malah zikru dunia, ya zikru ladzatiha, malah sibuk mengingat dunia, kelezatannya, kesibukannya. Ya, maka dia sebenarnya belum sholat. Ya, walaupun zahirnya sah gugur, namun ya batinnya belum dapat. Ya, karena inti sholat itu adalah batinuha. Ya, rohnya sholat itu adalah batinnya, bukan zahirnya. Kalau zahirnya maka seperti anak-anak, ya ruku, sujud, gerakan-gerakan, tapi ya hatinya kosong. Waliyadzubillah. Ya, sekali lagi, li'annaha tashmalu ala dzikri bil qawli wal fi'li, karena sholat itu zikrullah,
Karena sholat itu di sana mengandung zikir bil qauli wal fi'li, dengan perkataan dan perbuatan. Ya benar nih ya. Ya dengan perkataan mulai dari Allahu Akbar. Ya kemudian doa-doa, bacaan-bacaan. Dengan perbuatan ya kita mengangkat tangan, ini ada maksudnya, yaitu menunjukkan kita apa? Pasrah. Ya kemudian kita meletakkan tangan ya seperti ini, kemudian kita rukuk, sujud, itu dicari apa faedahnya, apa maksudnya. Ya, di situ ada ketundukan, di situ ada kekhusyukan, di situ ada merendahkan diri di hadapan Allah, dan itulah gerakan-gerakan sholat. Maka tidak mungkin gerakan sholat atau dari ibadah itu sia-sia tanpa makna, tidak mungkin. Pasti ada, namun ya sebagian orang mengetahuinya dan sebagian orang tidak mengetahui. Ya fasolatu kulluha dzikrullah, maka sholat itu semuanya zikir kepada Allah. Wa dzikru yuhyil qalba wa yuniru, dan zikir itu menghidupkan hati dan menyinari hati, membuat cahaya dalam hati. Ya persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Sa'di tadi. Jadi sholat yang benar itu akan menghidupkan hati, karena sholat itu ada zikir. Ya seperti dalam hadis yang lain, permisalan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak zikir, permisalannya seperti ya orang hidup dengan orang yang mati. Ya maka orang yang sholat tapi gak ada zikrullah, ya seperti mayat berjalan, ya gak ada sinarnya di hatinya, gak ada kehidupan di hatinya. Fal abdul ladzi yuhafidhu ala hadhihi shalawatul khams ma'al jama'ati yajidu hadhil fawaida al-'azimah. Maka seorang hamba yang menjaga sholatnya 5 waktu berjamaah, ya kita coba ya dan berusaha untuk istiqomah, maka dia akan mendapatkan faedah-faedah yang mulia ini, yang besar ini. Ya amma man yadhi'us sholata fa innahu yafqudu hadhil mazaya. Maka orang yang menyia-nyiakan sholatnya seperti sahun, ya orang yang lalai, dan juga yuraun, apa yuraun? Riya. Ya maka sholatnya ini akan kehilangan tadi, nggak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, dan juga nggak ada mengandung zikir kepada Allah, sehingga hatinya tetap gelap, ya tidak tersinari cahaya iman sedikit pun. Waliyadzubillah. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas. Ternyata ini belum selesai. Ya, mungkin ada yang tanyakan, ya jika ada yang kurang jelas silakan. Yang tanya dapat hadiah ya. Ya, silakan yang bertanya dapat hadiah insyaallah. Enggak ada ya. Mungkin dari ibu ada yang bertanya. Ya, mungkin tadi kecepatan ya. Enggak berhenti lagi. Ya mohon alam sahab, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, yang intinya kita mohon kepada Allah kelezatan iman, kelezatan ikhlas, karena dengan kelezatan itulah kita akan merasakan buahnya ibadah, manisnya, nikmatnya, sehingga kita akan kehilangan atau merasa kehilangan jika ibadah itu ada yang berkurang, yang merasa ada sesuatu yang berkurang atau sesuatu yang hilang ya dari kehidupan kita, dan itulah yang dinamakan ladzatul iman ya. Kita mohon kepada Allah, Allahumma rzuqna ladzatal iman wa ladzatal ikhlas, Allahumma ja'alna minal mukhlasin wa minal mukhlisin, Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد